Jadi saya start simulasinya. Nah, jika berhasil, nah di sini LED-nya sudah menyala, artinya program yang kita buat sudah berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wahidi, di mana di sini kita akan membahas mengenai microcontroller dan pembahasan sebelumnya kita belajar mengatur sebuah intensitas cahaya LED dengan push button. Nah, jadi kali ini kita akan menggunakan potensiometer. Nah, karena kelebihan menggunakan potensiometer yaitu kita lebih mudah sebab kita hanya butuh satu alat untuk membuat LED lebih redup dan lebih terang. Nah, jadi kita bisa mengatur juga kedap-kedipnya LED berdasarkan nilai masukan dari potensiometer. Nah, jadi kenapa harus melalui microcontroller? Nah, jadi bisa saja kita mengatur langsung ya tanpa melalui microcontroller. Nah, tetapi jika kita langsung menggunakan LED dengan potensiometer, kita harus memiliki potensiometer yang pas untuk LED tersebut. Nah, jadi sambil saya jelaskan, saya langsung masuk ke aplikasi yang kita gunakan. Ya, sama dengan kita menggunakan aplikasi Walkwi simulator Arduino yang saya pikir sangat bagus untuk pembelajaran. Nah, saya lanjut. Nah, jadi jika hambatan potensiometernya tidak sesuai, mungkin LED-nya akan mati. Nah, sebelum potensiometer habis atau LED sudah full menyalanya. Nah, jadi ketika potensiometer baru kita naikkan setengah, jadi kita tidak bisa menggunakan satu putaran full potensiometer untuk menaikkan. Jadi sambil itu saya ambil terlebih dahulu LED sama dengan sebelumnya, ada resistor. Nah, jadi teman-teman harus paham bahwa di sini kita ketika kita memutar ke kiri atau ke kanan, maka LED akan menyala atau kedap-kedip lebih terang, atau delay-nya yang dihasilkan itu lebih cepat. Nah, itu hal tersebab disebabkan oleh arus yang masuk ke LED tidak memungkinkan untuk membuat LED padam. Kenapa? Karena resistor yang dipilih itu tidak sesuai. Nah, solusinya kita bisa menggunakan apa? Kita bisa menggunakan PWM seperti yang kita bahas sebelumnya. Hanya saja untuk mengatur PWM kita menggunakan potensiometer bukan push button ya. Nah, jadi karena di pembahasan sudah saya jelaskan bahwa kita akan menggunakan pin PWM. Di sini ada pin 9 yang lebih dekat dengan kita hubungkan groundnya terlebih dahulu ya. Nah, ini ada pin 3 yang lebih dekat dengan resistor. Nah, apa yang kita ambil, yang kita butuhkan untuk menyalakan LED-nya. Nah, di sini kita membutuhkan sebuah potensiometer. Oke, di sini saya sudah ambil potensionya. Di sini teman-teman sudah bisa lihat ada 3 pin yang ada pada potensio, ada ground, ada signal, ada VCC. Nah, jadi di sini juga mungkin, di sini kita hubungkan dulu groundnya. Nah, di sini ada ground, terus VCC-nya ada 5 volt, ya. Nah, terus ada signal. Signal ini apa? Mungkin kalian bertanya, signal ini dihubungkan kemana? Apakah ke pin digital atau pin analog? Nah, jadi signal ini jika kita klik, hanya pin yang analog yang aktif. Nah, jadi kita hubungkan pada pin analog. Nah, mungkin kalian bertanya, kenapa pin pada potensiometer itu dihubungkan pada
pin analog yang ada pada Arduino. Nah, jadi di Arduino itu memiliki 3 kelompok pin, ya. Kalian harus paham bahwa Arduino memiliki 3 kelompok pin dengan fungsi yang berbeda. Apa yang pertama? Yang pertama adalah pin digital. Nah, pin digital itu adalah 0 sampai 13. Nah, ini adalah yang disebut sebagai pin digital. Nah, terus yang ketiga adalah pin digital yang support dengan PWM. Nah, pin PWM itu ditandai dengan title seperti ini, ya. Nah, di sini ada penjelasan digital PWM. Nah, jadi pin yang ditandai titel seperti ini itu adalah pin PWM. Apa itu? 3, 5, 6, 9, 10, 11. Nah, semua itu adalah pin PWM, ya. Nah, terus yang ketiga apa? Yang ketiga itu adalah pin analog. Analog pin itu dimulai dari A0, A1, A2, A3, A4 sampai A5. Nah, itu adalah pin analog, ya. Nah, nanti saya jelaskan lebih jauh. Nah, jadi dalam artian itu digital. Nah, jadi kalau misalkan kita jelaskan lebih rinci, nah, digital ini hanya terdiri dari on dan off saja, atau high dan low. Nah, jadi terus untuk digital PWM itu artinya frekuensi on dan off ini bisa diatur berdasarkan siklus tertentu dalam frekuensi 500 Hz, ya, dengan selang antara 0 sampai 255. Nah, jadi di pertemuan sebelumnya sudah saya bahas bit-bit dan pada PWM ini 0 sampai 255, ya. Nah, hal ini sudah kita bahas sebelumnya, ya. Nah, selanjutnya untuk pin analog berarti pin tersebut bisa kita tulis mempunyai tegangan 0 sampai 5 volt dengan step kenaikan sebanyak 1024. Artinya angka 0 sampai 1023 akan dikonversi menjadi 0 sampai 5 volt pada pin tersebut. 0 berarti 0 volt, 1023 berarti 5 volt. Nah, jadi inilah yang nanti mengatur gelap terangnya sebuah LED apabila kita memutar potensiometer. Nah, sebenarnya mungkin kalian kenapa maksimalnya itu 1024. Nah, sebenarnya selang antara 0,5 volt bisa dicacah dengan jumlah tak terhingga. Nah, tetapi mikroprosesor memiliki keterbatasan dalam mencacah angka, sehingga batas yang bisa dicacah itu hanya mencapai 1024 cacahan. Nah, yaitu sekitar 0 sampai 1023. Jadi itu adalah penjelasan sekilas mengenai pembahasan karakteristik pin analog pada Arduino. Nah, kita fokus pada gambar. Nah, jadi sambil saya jelaskan tadi, rangkaian sudah selesai saya buat, kalian bisa fokus ke rangkaiannya. Nah, jadi sama dengan penjelasan sebelumnya, pin pada analog, pin ground pada LED saya hubungkan, terus saya hubungkan pada pin PWM. Nah, terus saya mengambil potensiometer yang nantinya saya hubungkan ke ground, PCC, dan signal yang untuk pin analog, ya. Nah, jadi ini untuk rangkaiannya sangat mudah dan sangat sederhana. Nah, setelah itu kita kembali fokus pada pemrogramannya. Oke, sama dengan sebelum-sebelumnya, saya menggunakan tipe data. Nah, di mana di sini anggaplah potensiometer itu sebagai sensor. Jadi kita masukkan, saya menggunakan tipe data integer sensor, ya. Anggaplah terus saya menggunakan pin A0, terus integer LED.
Nah, di sini LED menggunakan pin 3, PWM3 ya. Nah, terus sudah itu, kita buat tipe data integer nilai, berapa nilai yang nanti yang akan dihasilkan oleh potensiometer pada saat kita putar ya. Nah, terus pin mode LED output. Nah, mungkin saya bertanya, kira-kira apakah pada setup di pin mode sensor itu harus kita ketikkan, definisikan juga atau tidak? Nah, jadi untuk sensor itu bisa kita tidak definisikan, karena untuk analog itu dia pasti, kalau misalkan dia sensor, kita menggunakan pin analog, pasti dia adalah input. Nah, jadi biar tidak kita masukkan di microcontroller, nah itu sudah dibaca oleh microcontroller bahwa potensio ini adalah sebuah inputan ya. Nah, terus saya masukkan nilai integernya tadi ya, nilai analog ya, analog read. Nah, terus kita panggil sensor yang kita masukkan tadi. Nah, terus kita masukkan program utamanya. Nah, digital write ya, digital write LED high. Terus kita kasih delay. Nah, ini kita masukkan nilainya, berapa nilai yang dihasilkan oleh potensio ya, berapa nilai. Nah, jadi kan ada rentang tadi. Nah, jadi kalau misalkan kita putar potensionya, nah nantinya di situ rentang 0 sampai 5 volt. Nah, itu yang tadi saya bahasakan, ada 0 sampai 1023 ya. Digital light LED low, delaynya. Nah, ini kita kasih delay, terus nilai. Oke, nah jadi ini programnya telah selesai kita buat. Nah, ini bisa. Oke, baik, kita uji coba programnya ya. Jadi sebelum kita melakukan mengupload programnya ke Arduino, nah itu biasanya pastikan kalian sudah menghubungkan Arduino ke komputer kalian dengan USB yang ikutannya dari Arduino. Nah, tapi sebelum itu biasanya kalau misalkan kita menggunakan aplikasi Arduino IDE, itu biasanya kita diberikan sebuah fitur compile ya. Jadi kita bisa mengecek apakah program yang kita buat sudah sesuai atau tidak ya. Nah, jadi bisa saja langsung saya tes saja programnya. Nah, jadi saya start simulasinya. Nah, jika berhasil, nah di sini LED-nya sudah menyala, artinya program yang kita buat sudah berhasil. Nah, tetapi sebelum itu kita tes inputan dari potensiometer. Nah, jadi di sini kita bisa putar ke kanan. Nah, ini sudah ada perubahan ya. Nah, jadi jika kita putar lebih jauh, nanti delaynya akan lebih lama. Nah, jadi yang di sini yang di input itu nilai ini itu adalah nilai dari delay yang akan dihasilkan oleh LED. Nah, nanti kalian bisa lakukan membuat sebuah program baru dengan melakukan kombinasi-kombinasi yang ada pada aplikasi ini ya.
Nah, jadi di sini semakin diputar nanti delaynya akan semakin lama. Nah, di sini jika ini artinya delaynya semakin cepat. Nah, nanti kalian bisa praktekkan secara langsung di rumah. Nanti bisa mengikuti program yang saya buat. Bisa juga kalian kombinasikan atau kolaborasikan dengan beberapa program sehingga menghasilkan sebuah hasil yang menarik. Intinya kalian menggunakan potensiometer dengan LED sebagai output ya. Oke, baik, mungkin untuk pertemuan kita dicukupkan dulu. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.